Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BNN, bertemu lagi bersama saya Mutia di ruang podcast BNN Provinsi Aceh. Dan kali ini kita kedatangan dua tamu spesial, yaitu dari... Perkenalkan, nama saya Arita Yuda Katiara Rizky. Saya dari Ilmu Keperawatan Universitas Syahkuala tahun 2021. Nah, yang kedua ada dari Kak Rani. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Salsabila Effendi dari Pendidikan Dokter 2019 Universitas Syahkuala juga. Wah, luar biasa sekali. Jadi basicnya ini memang sama-sama dari kesehatan ya. Jadi nggak jauh-jauh nih. Nah, karena baru-baru aja nih kepilih sebagai Duta Anti Narkoba Universitas Syahkuala angkatan tahun 2022, kira-kira gimana nih perasaan kalian abis terpilih nih setelah melewati berbagai karantina ya kan? Gimana nih? Mungkin bisa dimulai dari Bang Yuda dulu. Alhamdulillah sih bersyukur banget ya jadi salah satu duta anti narkoba USK, jadi duta kampus. Setelah itu juga bahagia juga, rasa tidak percaya juga ada, tapi terkalahkan dengan rasa haru pada saat itu juga gitu. Tentunya masih semangat tentu ya. Iya dong. Nah, dari Kak Rani sendiri gimana nih? Perasaannya udah terpilih menjadi Duta Anti Narkoba. Perasaannya tentu senang banget ya terpilih dan merasa harusnya ini bisa menjadi salah satu kebanggaan dan juga sebagai salah satu bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lainnya dan bisa menjadi merangkul teman-teman semua, jadi kayak happy dan ada amanah yang besar yang dipegang di sini sih. Bener sih. Kira-kira nih kesehariannya, kesibukan dari Kak Rani sendiri apa nih? Kalau sekarang ya, saya ini mahasiswa semester 6 menuju semester 6. 7. Tapi nggak kelihatan kok, masih muda banget kelihatan ya. Jadi saat ini lagi nyusun skripsi tentunya. Bimbingan dan juga ujian-ujian dan persiapan untuk koas gitu sih. Okay. Kalau dari Yuda sendiri gimana nih kesibukan sehari-harinya? Ya seperti mahasiswa semester 2 lainnya ya, masih awal-awal juga. Udah mungkin lebih explore kepada organisasi yang lain dan juga aktif pada beberapa lomba juga gitu, aktif. Kira-kira lombanya apa itu? Mungkin bisa diceritakan sedikit gitu ya? Ya, baik, kemarin alhamdulillah menang nih Filmapres juara 2. Jadi Filmapres ini akan dilanjutkan ke tingkat univ rencananya. Nah, ini udah lagi prepare gitu untuk beberapa lomba lain. Oke, berarti ini produktifnya nggak cuma di satu aja fokusnya, tapi juga di semua bidang ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, kira-kira mungkin dari Kak Rani ataupun Bang Yuda sendiri, program kedepannya apa nih? Karena sudah menjabat sebagai Duta Anti Narkoba, tentunya akan melakukan program-program kan kedepannya. Kira-kira mungkin bisa dimulai dari Bang Yuda dulu. Nah, sebelumnya perlu teman-teman ketahui, ini kan Duta Anti Narkoba Universitas Syahkuala ini baru banget ya teman-teman. Jadi belum ada yang namanya, dulu tuh belum ada. Kita first gitu ya. First. Nah, untuk itu mungkin kita akan memulai dari penyuluhan dulu kepada teman-teman kita, mungkin baik dari fakultas, apalagi nanti ada mahasiswa baru nih, teman-teman mahasiswa baru itu pasti masih tabu yang namanya tentang narkoba gitu. Mereka tidak mengetahui apa saja nih jenis dan golongan gitu kan. Nggak seperti teman-teman yang udah lolos kemarin menjadi duta. Selanjutnya ada pembangunan, ini masih direncanakan juga, kita akan bekerja sama dengan pihak biro juga, itu membangun IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Jadi teman-teman yang memang ingin direhab, itu nanti kita rahasiakan informasinya dan kita bantu untuk tobat lah istilahnya. Iya, bener. Gimana pun cara jangan sampai mereka iya bener lagi. Nah, kalau dari Kak Rani gimana nih? Oke, baik, terima kasih. Kalau misalnya dari saya pribadi juga sama ya dengan Yuda, kita sama-sama berjuang karena kita sama-sama kita kan membentuk tim di sini, nggak bisa sendiri-sendiri. Tapi saya akan sangat memfokuskan pada kedekatan personal terlebih dahulu nih, kayak memiliki peran moral yang lebih penting gitu. Jadi dengan basic dari medis, saya pingin banget mengintervensi secara personal. Misalnya pendekatannya itu lebih ke empati, personal, dan memberikan informasi berkaitan dengan ilmiah juga. Jadi gitu sih lebihnya. Iya, benar sekali. Wah, luar biasa banget nih ya teman-teman, karena kedua juara kita ini sama-sama punya basicnya medis. Jadi tentunya ini bisa menjadi kolaborasi yang sangat impact ya bagi masyarakat sekitar, terutama dari kalangan mahasiswa. Nah, salah satu tugas Duta Anti Narkoba itu adalah pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, kira-kira menurut dari Kak Rani dan Bang Yuda sendiri itu apa ya? Apa sih kira-kira pencegahan penyalahgunaan anti narkoba? Mungkin bisa dimulai dari Kak Rani dulu. Oke, baik, terima kasih. Jadi di sini pencegahan ya, yang harus kita tahu bahwa cara mencegah sesuatu
nggak bisa langsung instan, kita harus continue. Continue itu seperti apa? Kita menerapkan pendekatan secara personal yang seperti sebelumnya saya katakan bahwa pendekatan personal ini penting. Jadi kita continue, begitu juga Universitas Syah Kuala dan juga BNN Provinsi Aceh terus memberikan edukasi, kampanye baik melalui sosial media, baik melalui pendekatan personal, baik melalui kampanye secara offline dan lainnya, dan itu yang harus dilakukan secara continue. Karena ketika seseorang memiliki prinsip untuk tidak mencoba narkoba, dan itu yang paling penting, karena mau dikasih apapun, dicekokin apapun, kalau dia nggak mau nggak bakalan mau. Iya, Itu emang harus dari gitu. dirinya Iya, sendiri betul. gitu ya, benar-benar. Betul. Kalau dari Bang Yuda sendiri gimana? Jadi untuk pencegahan sendiri sesuai target kita, karena kita anak-anak milenial banget ya, anak kampus ya kan. Jadi kita sekarang tuh mulai gencar sosialisasi di sosial media. Seperti yang BNN lakukan, kita juga akan melakukan hal yang sama, tapi kita lebih menyeluruh kepada anak-anak kampus gitu. Karena seperti yang kita Anak milenial. iya bener banget. Jadi seperti yang kita ketahui tuh anak-anak tuh sekarang pasti pegang gadget udah sering banget gitu. Jadi lebih gencar ke pencegahan di bagian sosial media. Iya, benar banget. Nah, tentunya dari peran duta anti narkoba ini tidak lekang dari BNN itu sendiri. Nah, kira-kira menurut kalian peran BNN saat ini tuh bagaimana? Mungkin bisa dimulai dari Kak Rani dulu. Baik. Jadi peran BNN ini sangat penting. Salah satunya, terutama saya sering banget nih mantau sosial media dari BNN. Instagramnya Ini aktif banget BNN. ya. Instagramnya Sering BNN nge-stalk Aceh. berarti Iya, ya. betul. Sering banget kayak aktif banget, iya, kampanyenya, kemudian juga kegiatan-kegiatannya, pendekatan kepada masyarakatnya, pendekatan kepada mahasiswanya, dan sering banget intervensi. Intervensinya itu baik secara pendekatan secara halus ataupun pendekatan yang langsung seperti pemusnahan pada ladang ganja dan Iya. lainnya. Iya, Itu merupakan benar-benar. salah satu hal yang penting, karena tanpa kesadaran ataupun tanpa BNN sendiri mungkin agak sedikit sulit ya, karena tanggung jawabnya itu kan besar banget besar ya. ya itulah. Apalagi impactnya tuh enggak hanya di kalangan Iya, mahasiswa betul tapi juga di banget. kalangan masyarakat. Betul banget. Ya, kira-kira kalau menurut Bang Yuda sendiri gimana tuh? Peran BNN ya, kalau ditanya peran BNN itu banyak banget sih sebenarnya Kak Rani ya. Salah satunya aja misalnya nih, para petani ganja yang pengen taubat dulunya itu kita wadah BNN tuh ada. Seperti pemberian bibit kalau nggak salah kemarin, ada pemberdayaan desa juga. Jadi sangat benar-benar BNN ini membantu memusnahkan jentik-jentik dari narkoba, ya jejak-jejak narkoba. Karena kita ini sama-sama dari milenial ya, kira-kira apa sih menurut Kak Rani dan juga Bang Yuda peran duta anti narkoba itu dalam menjangkau milenial itu sendiri untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba? Kira-kira gimana dari Bang Yuda nih? Kita bisa menjadi sebagai contoh dan juga mengajak teman-teman. Kita di sini bukan bekerja sebagai karena dia duta atau dia menjadi role model atau bekerja sendiri, tidak. Kita bekerja sama-sama karena dengan di tahun 2045 nanti ditargetkan bahwasanya generasi muda di Indonesia itu sangat memiliki kekayaan intelektual, SDM-nya tinggi tahun 2045. Jadi target itulah yang memang harus digapai dengan cara yang ini mencegah dari narkoba, karena narkoba ini kan sangat berbahaya ya, juga merusak saraf. Jadi untuk mencegah dan juga kita mengajak teman-teman sih untuk menghindari, karena ini kalau misal udah terkena ataupun sudah mengonsumsi narkoba ini susah sekali. Sulit itu ya, apalagi karena kan zat adiktif jadi lebih candu gitu. Nah, kalau dari Kak Rani sendiri gimana? Jadi duta anti narkoba ini sebagai wadah ya bagi kita. Jadi kayak karena kita berada di duta anti narkoba bukan berarti kita harus menjadi seorang yang sangat sempurna, tidak. Tapi kita di sini sama-sama membahu, saling bekerja sama karena kita kan jadi tim. Ketika jadi tim, kita sama-sama menjadi role model. Kita sama-sama memberikan edukasi kepada lebih banyak mahasiswa, kepada lebih banyak masyarakat. Jadi ketika ada duta anti narkoba, kita seperti punya wadah. Jadi misalnya ketika kita ingin lakukan intervensi, kita ingin lakukan kampanye, ini kampanye dari mana sih? Dari duta anti narkoba. Jadi orang udah langsung kayak, oh iya ya duta anti narkoba gitu. Jadi di situ tuh wadah ini bisa menaungi kita semua nih. Ya, lebih spesifik gitu. Iya benar banget. Apalagi kan kita dinaungi oleh Universitas Syah Kuala yang cukup besar dan juga BNN Provinsi Aceh. Nah ini dua wadah yang besar yang kita bisa sama-sama nih menjadi tim yang solid gitu sih. Iya bener banget. Nah, semoga aja nih ya, semoga kita bisa sama-sama saling berkolaborasi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Nah kira-kira nih dari Bang Yuda ataupun dari Kak Rani sendiri punya nggak sih pengalaman orang-orang terdekat di lingkungan sekitar yang sudah pernah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba? Mungkin dari Kak Rani dulu deh. Oke, kalau dari lingkungan saya pernah ketemu dengan orang yang memang terjerumus ke narkoba ini dan bersyukurnya dia ingin menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Masya Allah.
Dia melakukan rehabilitasi ya. Rehabilitasi, dan setelah rehabilitasi kan dia menjadi pulih dan dia menjadi orang yang lebih baik sebelumnya. Mungkin banyak faktor kenapa dia bisa sampai terjerumus ke narkoba, entah itu faktor psikologisnya, lingkungannya, atau bahkan mungkin dia akan ada rasa seperti happy ketika menggunakan narkoba karena stres yang sangat berat gitu ya. Jadi ketika dia sudah berusaha untuk pulih, dengan direhabilitasi kita juga happy karena kita tahu bahwa dia punya niat yang besar untuk jadi yang lebih baik ke depannya. Iya, benar banget nih. Kalau dari Bang Yuda sendiri, kira-kira pernah nggak sih punya kenalan atau teman terdekat, keluarga, atau bahkan pernah ketemu langsung sama orang yang udah menggunakan penyalahgunaan narkoba itu? Untuk kerabat dekat tidak, tapi untuk berjumpa langsung kita kemarin pas karantina ya. Pas karantina itu tiap ke rumah Harapan Aceh kita bercengkrama langsung dengan beberapa para penyalahgunaan narkoba. Kira-kira mereka sendiri pernah interaksi nggak sih, maksudnya pengalaman mereka, kenapa mereka menggunakan atau gimana gitu? Ya, mereka sedikit bercerita juga kenapa background dari kenapa mereka mau menggunakan faktor ya gitu, menggunakan alat tersebut gitu, benda tersebut. Jadi mereka punya rasa menyesal yang teramat dalam, katanya untuk dari terserah menggunakan bahan-bahan zat adiktif tersebut dia ketergantungan, susah tidur juga. Jadi harus bekerja karena zat adiktif yang ditimbulkan itu kan bermacam-macam efeknya gitu, tergantung dari zat yang dikonsumsi. Dan mereka memiliki rasa penyesalan yang amat besar dan mereka ingin berubah menjadi yang lebih baik. Iya, benar sekali. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih, karena sama-sama basicnya dari medis dan sama-sama anak kesehatan juga, kira-kira menurut kalian secara medis, kenapa sih orang-orang itu bisa terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba gitu? Mungkin dari Bang Yuda dulu. Kalau menurut Yuda sendiri itu karena stres dan psikologis sih, gitu. Jadi karena psikologisnya terganggu, ada stres dan juga ada latar belakang lain, misalnya sih kayak sosial, lingkungan, itu juga mempengaruhi, menjadi pengaruh yang sangat besar untuk menjadi salah satu faktor ya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Memang awalnya memang coba-coba sih, karena udah yang namanya juga adiktif, dan adiktif itu memiliki pengaruh impact yang memang harus dikonsumsi gitu. Mereka candu ya, gitu. Jadi kalau untuk Kak Rani sendiri? Oke, kalau dari basic medis ya, kita berbincang mengenai komposisinya, kita berbincang juga bagaimana cara kerjanya di reseptor otak, dan kita bekerja juga bagaimana nanti hormonal yang bakalan berimpact. Jadi kenapa seseorang bisa menggunakan narkoba dan bisa menjadi salah satu penyalahguna, karena itu tadi, karena bekerjanya di reseptor otak. Kenapa orang mau mencoba narkoba? Karena enak. Karena ketika pakai narkoba itu seseorang kan dopaminnya itu keluar. Dopamin keluar berarti dia akan muncul rasa happy. Tapi rasa happy itu bukan selamanya, sesaat. Setelahnya otaknya rusak. Kita harus tahu kalau misalnya otaknya rusak itu nggak bisa diperbaiki. Dan itu menjadi salah satu fokus kita. Kalau misalnya di basic medis, kenapa kita bilang jangan ada penyalahguna narkoba? Karena ketika itu sudah rusak, otak ini pusat segala pusat gitu. Kalau pusat segala pusat yang rusak, apalagi cabang-cabang yang lain, kalau misalnya otaknya sudah rusak itu akan sulit sekali. Makanya karena sebagai intinya ya, orang yang paling vital dalam tubuh. Kalau yang vital rusak bagaimana yang lainnya? Kita kan pingin semuanya happy, tapi tanpa ada yang rusak gitu. Jadi gimana alihkan semua dopamin, jangan digunakan narkoba, cari dopamin yang lain, misalnya apa? Olahraga kan bisa juga gitu. Oh, berarti secara tidak langsung jika diistilahkan narkoba itu sebagai penghasil dopamin palsu berarti ya? Iya, betul. Iya, benar-benar dopamin. Kira-kira hal yang membuat kita senang itu berarti berada di dalam narkoba itu kalau misalnya emang orang tersebut tidak mengetahui kandungan yang sebenarnya terhadap itu. Nah, kira-kira nih menurut Bang Yuda dan juga Kak Rani, harapannya apa untuk anak milenial supaya kedepannya itu penyalahgunaan narkoba itu semakin minim? Nah, kira-kira dari Bang Yuda dulu deh. Harapannya untuk teman-teman yang belum terkena ataupun belum terjerumus dan juga belum menyentuh narkoba, jangan coba-coba gitu. Karena ini efeknya jangka panjang. Jika sudah direhabilitasi pun, maka otak tersebut tetap rusak gitu, nggak ada kata sembuh gitu. Jadi jangan coba-coba narkoba. Untuk teman-teman yang udah coba, segeralah bertobat ya. Bertobat, cepat-cepat bertobat karena sebelum otak tersebut rusak seutuhnya gitu. Jadi kayak jadi bilang untuk
yang udah coba-coba nih segera tobat dan bisa melalui beberapa pusat juga ya, bisa di BNN juga. Nanti ditentuin lagi apakah rawat jalan ataupun rawat inap. Nanti bisa juga ke Rumah Harapan Aceh juga bisa gitu. Jadi banyak tempat, jangan takut. Dan juga tidak dipungut biaya ya karena ya? Enggak dipungut biaya. Tergantung ya teman-temannya punya niat nggak nih gitu untuk bertobat. Dia punya apa dari dirinya sendiri Yap. mau sembuh Apa atau enggak? tidaknya. Oke, kalau dari Kak Rani nih, kira-kira harapan untuk remaja-remaja Aceh gimana sih supaya tidak melakukan penyalahgunaan narkoba? Oke. Jadi untuk remaja-remaja di Aceh nih, mahasiswa-mahasiswa di Aceh nih, narkoba itu bukan membuat seseorang tuh menjadi lebih keren, enggak sama sekali. Narkoba itu juga bukan No bentuk way, big solidaritas, no ya, bukan benar. banget. Jadi kalau misalnya ingin mencoba narkoba karena banyak faktor tadi, entah itu karena solidaritas, entah itu karena ingin keren, entah itu mungkin karena stres dan lainnya, percayalah banyak hal yang lain yang bisa kalian coba selain narkoba. Jadi nggak usah kalian merusak diri kalian sendiri. Kasian banget kalau masa depan kalian nih cerah banget dan harus hancur. Karena apa? Karena kerusakan narkoba. saraf di otak Iya, tadi benar akibat sekali. penyalahgunaan narkoba. Sayang banget ya teman-teman semua. Jadi harapannya ya semoga akan banyak remaja yang sadar bahwa narkoba dan penyalahgunaannya itu adalah hal yang salah. Itu Ya, sih. salah banget pokoknya teman-teman, jangan sampai cobain apa itu namanya narkoba. Coba cari hal-hal dopamin yang bikin kita tuh senang, Iya, yang lainnya betul. tuh. Apakah itu karena makan coklat, apakah itu yang belajar, apalagi kayak Bang Yudan dan juga Kak Rani ini yang seneng banget ikut-ikut lomba ya kan. Dan karena kalian menyibukkan diri ikut-ikut lomba, jadi tidak kepikiran untuk Betul. menggunakan penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Nah, mungkin ini sebagai sesi penutup kita ya, Kak Rani dan juga Bang Yuda. Semoga apapun yang udah kita tampung ini menjadi hal yang bermanfaat untuk remaja-remaja Aceh dan juga siapapun yang nonton ini nantinya. Nah, mungkin itu saja dari saya, Mutia Fatia Erlison. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bang Yudan dan juga Kak Rani.